Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024, yaitu hari trading ke-143. Hari ini kita punya 6 alert Bapak Ibu, dan ini kita lihat mayoritas indeks MSCI Asia Pasifik di luar Jepang dia positif ya Bapak Ibu, dan kalau nonton juga sentimen berita banyaknya itu sentimen di Bloomberg itu sentimen data ekonomi Amerika, dia diasumsikan inflasinya meredah, makanya agak confident ya marketnya. Kalau kita lihat belum ada juga berita buruk yang lainnya, nggak tahu juga nanti pas sudah naik baru disembelih. Oke, ini alertnya Bapak Ibu, IHSG naik 1,08, dan di mana yang menarik perhatian saya adalah meningkatnya value-nya ya Bapak Ibu. Uh, Mungkin lebih banyak juga transaksi saham-saham yang kapitalnya besar, dan konsisten asing masuk lagi 577 miliar, hingga kalau kita lihat besar masuknya itu ada di Bank Mandiri sama AMRT. Kalau yang keluarnya tidak terlalu signifikan. Itu dia Bapak Ibu untuk trading snapshotnya. Penopangnya adalah basic material, cyclical, dan finance. Ini alertnya Bapak Ibu, VKTR itu perusahaan kendaraan listrik ya, dari Bakri Group, lalu ada Energi, BRPT, Indofood, Mayor, dan Atwa. Kalau kita lihat ini agak mix, dan memang pendorongnya rata-rata beberapa saham sudah muncul dari kemarin termasuk auto. Kecuali ini VKTR nih, dia baru masuk ke indeks Kompas 100 bulan Agustus ini. Alert ini Bapak Ibu backgroundnya adalah machine learning, jadi dia baru muncul jam 10 dan melalui secara sekuensial berdasarkan waktunya, terkirim melalui Telegram bot. Jadi ada yang tanya, Pak, ini Telegram bot, Delcon bot ini APK-nya apa? Nggak ada APK, kita pakai Telegram aja. Tinggal klik aja linknya, kalau Bapak Ibu install aplikasi Telegram bisa langsung nyambung. Nah, saya nanti akan pakai aplikasi Telegram untuk desktop untuk lakukan, supaya gampang aja videonya, tapi biasanya untuk monitoring saya menggunakan aplikasi Telegram yang ada di handphone. Kalau untuk analisa biar besar, saya pakai layar komputer, memang PC. Telegram channelnya ada di sini, Bapak Ibu bisa join ya. Untuk website dan sosial media, silahkan cek di deskripsi video. Silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dulu supaya Bapak Ibu terupdate kalau ada saya posting sesuatu tentang market. Baik, saya baca disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Yang pasti saya akan sharing bagaimana caranya untuk melakukan analisa saham-saham menggunakan bot yang tersedia. Mungkin kita pilih dari alert robot atau dari screening seleksi saham menggunakan Delcon bot. Bapak Ibu nanti ikutin saja ya, saya ketik perintah urutannya diketikkan, lalu dengarkan penjelasannya. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan practice make perfect ya Bapak Ibu, nanti bisa juga membaca market. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100%, karena mungkin pengalaman kita berbeda, kapital kita berbeda, strategi dan trading plan kita berbeda, style trading kita berbeda mungkin ya. Lalu maksimum pen level kita berbeda. Ada namanya maximum pen level, itu saya jelaskan di dalam workshop trading as business. Kita tidak sama. Jadi Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Ini saya selalu bilang, jadikan sebagai second opinion, dan prinsipnya jangan pernah percaya dengan siapapun. Analisa siapapun di YouTube ini atau dimanapun jangan percaya. Bapak Ibu percaya dengan analisa sendiri saja, atau disebut dengan first opinion. Untuk mendapatkan first opinion boleh belajar dari siapapun, boleh mereferensi dari siapapun, nggak masalah. Namanya juga belajar. Tapi untuk trading gunakan first opinion. Lalu disclaimer-nya Tayor ya, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Satu lagi catatan saya Bapak Ibu, harus punya trading plan dan money management. Jadi kalau tidak punya trading plan dan money management, usahakan jangan trading ya. Bapak Ibu pelajari dulu bagaimana cara membuat trading plan. Bisa belajar, di sini ada tutorial trading plan, Bapak Ibu bisa ikuti. Oke, untuk workshop alhamdulillah untuk batch 11 sudah full book Bapak Ibu. Kita ada 8 ya, karena masuk
gelondongan. Lalu untuk batch 12 tinggal satu lagi, Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana belajar dengan volume price analysis. Menurut saya, analisa paling simpel adalah price volume. Udah itu aja, kita akan gunakan juga metode Wyckoff. Jadi kita akan, ini level advance, yang level basic intermediate-nya sudah dijelaskan dalam trading as business. Jadi bagaimana cara kita trading itu logis gitu, tidak ada pakai aneh-aneh, tidak perlu menghubungkan pasang surut air laut dengan harga saham, lalu menghubung-hubungkan planet Jupiter dengan Neptunus dengan harga saham, itu tidak perlu, terumit menurut saya. Jadi paling gampang adalah belajar volume price analysis, sudah itu saja. Masih ada satu Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi, kapan lagi bisa diadakan? Belum tahu ya Bapak Ibu, karena ini tanggal 17 saja saya ada liburan bersama keluarga. Jadi memang kalau ada waktu keluarga kosong baru bisa adakan. Ini tanggal Agustus kita habisin. Kalaupun ada nanti kita akan umumkan, paling ya nggak tahu, mungkin Oktober baru ada lagi. Oke, itu ya, silakan Bapak Ibu mendaftar, nanti bisa hubungi saya di Telegram channelnya juga ada informasinya. Oke, mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Jadi saya menggunakan aplikasi Telegram versi desktop ya. Jadi bisa diakses lewat komputer hingga gampang buat videonya. Bisa juga Bapak Ibu dari akses web, ketik aja, cari aja di Google lah Telegram desktop. Tapi intinya sama saja menggunakan aplikasi web. Telegram apps. Oke, apa yang kita lakukan di aftermarket close ini? Pertama-tama kita akan screening dulu. Tapi sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, yang ingin menggunakan bisa cek di deskripsi video untuk linknya ya. Bagi yang pertama kali, Bapak Ibu bisa ketik help. Nah, ini ada perintah-perintah yang tersedia, mulai dari foreign flow ada, volume price ada ya, jet, PWS, speedo, rotasi saham, dominasi rasio, volatility, macam-macam ya Bapak Ibu. Juga untuk screening saham sudah bisa dilakukan di sini juga. Time weekly dan monthly sudah ada, rotasi saham untuk sektor 1 sampai 11. Lalu untuk tutorial, ini sebenarnya tutorialnya banyak yang tidak bisa direcover, banyak yang hilang ya Bapak Ibu, karena dulu akunnya ditutup sama ITB. Jadi dulu saya pakai waktu mahasiswa di sekolah bisnis S2, saya pakai akun ITB karena memang tujuannya untuk teman-teman kuliah waktu itu. Oke, ini Bapak Ibu silakan ditonton. Nanti kalau ada waktu kita akan tambahkan lagi tutorialnya. Oke, itu. Apa yang kita lakukan di aftermarket close? Pertama kita cek alertnya. Jadi Bapak Ibu kalau aftermarket close itu kita cek alertnya setelah market tutup karena biasanya sudah selesai itu. Ini adalah alert yang muncul di 7 hari kalender mulai ya sampai tanggal 14 hari ini ada Fikita Air sampai auto ya. Nanti kita akan, saya nggak tahu nih, mungkin kita analisa singkat ya semua atau cari yang satu kita analisa lengkap lalu sisanya analisa singkat. Oke, selain itu setelah kita lihat alertnya kita cek rekom. Ini kita mulai dengan screening dulu, kita cari-cari saham yang bagus atau yang warning mungkin sahamnya kurang bagus seperti bearish engulfing tuh bisa hati-hati atau sinyal sell. Oke, sekarang kita mulai untuk rekom, dia merupakan data end of day-nya tanggal 14 Agustus ya, bulan 8 tahun 2024. Ada berapa sinyal? BRPT ada alert, Citra tidak ada hari ini, Emyor kemarin ada, PTPP kemarin hari ini ada, Emyor, Sidoni tidak ada alert tapi dia bullish sign. Bapak Ibu bisa cek dia mungkin bagus. Lalu kita lihat ada untuk kumulatif BDT, BBNI, Excel, Harum, Emyor juga ada di sini alert, PTRO kemarin dia. Oke. Bapak Ibu bisa nanti lakukan analisa sesuai dengan ini. Tidak kita bahas di sini, tapi Bapak Ibu tentu bisa melakukan sendiri nanti. Ini Fikita Air juga ada potensial reversal ya Bapak Ibu. Ini ada Rocket Jet. Fikita Air potensial reversal itu artinya kalau dia lagi downtrend mungkin dia bagus. Sekarang kita lihat ACES, Rocket Jet, ada S Hardware, ada Akra, BBRI, BBYB, ini sinyal buy. Semua BRPT ada di sini alert. Lalu kita lihat Fikita Air juga ada alert. Nanti kalau nggak BRPT kita bahas Fikita Air atau Emyor ya. Lalu di PWS sama nih Bapak Ibu, PWS sama Jet sama-sama pakai Hekkenasi ya. Jadi salah satu aja sebenarnya perlu dibahas yang ini. Emyor ada, lalu Akra di sinyal buy bagus juga. Lalu Fikita Air juga ada di sini. Ultra Milk, Ultra Susu Milk, ini sell ya Bapak Ibu, hati-hati. Golden Cross,
Ada Emior juga ada alert di situ, lalu BRPT juga ada. Sido ini tidak ada alert, dia bagus. Semen Gresik saya sudah masuk kemarin-kemarinnya. Kayaknya sudah dibahas juga ada alert kemarin. Lalu dead cross hati-hati, dead cross tidak ada. Yang break upper down Cian, Emior nih break ya Bapak Ibu. Dia the best time mungkin dia mau untuk new high. Indefood juga ada nih Bapak Ibu, tapi tidak keluar di situ. Era kemarin sudah ada alert, BBNI ASI juga banyak ya Bapak Ibu. Yang ultra milk dia hati-hati untuk new low. Oke itu. Jadi beberapa sinyal bagus nanti kita pilihlah. Kalau nggak BRPT, Emior, apalagi tadi FIKTR ya. Oke, ini juga kita lihat saham ledakan volume. Nah ini salah satu favorit saya. Intinya kalau volumenya meledak tuh ada sesuatu, tinggal kita interpretasi, tinggal kita cek ya. Nah Bapak Ibu bisa belajar ini nanti kalau berminat dengan volume price analysis bisa ikut workshopnya tadi saya sudah jelaskan. SCR Vibum. Prinsipnya adalah price discount everything volume valid. Ini ada Ali, bukan Ali ya. Saya pantasan harganya kok Ali kok 340. AMRT, BBNI, BRPT, ada alert, Cinema, Excel. Nanti Bapak Ibu kalau tidak sempat kita buat, kita bikin di analisis singkat. Terus si dunia muncul terus, kita tidak sempat analisa VKT air. Jadi kalau nggak BRPT, VKT air yang meledak volumenya, Emior enggak ya. Oke, itu untuk saham meledakan volume. Kita lihat SCR Extreme. Ini kerjaan kita adalah screening. Supaya apa? Nggak semua saham kita analisa, kita pilih-pilih lah. Untuk yang saham Extreme Fear bisa cocok untuk buy on weakness, kalau Extreme Greed bisa sell on strength gitu. Tapi ini tidak banyak saham yang saya kenal ya. Saya kalau untuk buy on weakness benar-benar situasi ekstrim, misalnya kalau BBRI, itu saya buy on weakness, BBCA, yalah BBNI, misalnya yang kenal lah Pegas. Pokoknya yang langganan Kompas 100 dan perusahaannya top lah. Misalnya kemarin masuk di SMGR ya Semen Indonesia. Oke, ini tidak ada ya. Kita lihat weekly-nya SCR W Extreme. Nah, ini kalau ada W-nya berarti kita pakai weekly, berarti sangat-sangat ekstrim. Nanti GGRM dia sangat ekstrim. Nanti kalau dekat-dekat zona demand weekly kita bisa buy on weakness. Sudah ada tutorialnya. Kita lihat SCR Panic. Nah, ini kita mencari saham-saham yang habis panic terbitlah hope ya. Tadi yang alert-alert atau keluar di rekom. BBYB ada juga BRPT nih, habis panik terbitlah hope ya, Bapak Ibu berada di zona panik. Kalau GGRM jangan, dia panik semakin panik gitu karena dia nggak ada alertnya. Lalu kita lihat di sini mana lagi yang Pegas, mungkin adalah Sido nih, Sido mungkin habis panik terbitlah hope. Lalu apalagi yang alert-alert tadi ya. Voltage jangan nih Pak, Bapak Ibu nih kelihatan dia panik semakin panik. Atau yang aman SCR Hope ya, dia sudah masuk ke zona Hope. Kita berharap dia mengarah ke zona grid. Ada BBCA, BRIS, bukan, ini sudah bergerak naik. Wifi juga sudah Hope ya. Oke, itu dia screening. Silakan Bapak Ibu lakukan yang lainnya. Bapak Ibu cek saja kan di sini ada hype, ada berapa screening saham. Ketik hype lagi-lagi ini ada SCR semuanya screening ini. Mari kita mulai pembahasan sahamnya. Kita mulai dengan komposit dulu. Kita cek dengan Speedo Composite. Nah, itu dulu kita pembahasan komposit untuk melihat apa sih yang terjadi. Nanti malam katanya, malam ini katanya ada berita ekonomi dari Amerika, itu diperhatikan. Grid artinya demand-nya sama dengan supply, lebih besar daripada supply untuk tanggal 14 ya. Lalu kita cek di sini untuk Star C0. Ingat bahwa IHSG naik 1, ini mungkin yang lainnya menjadi ini ya underperform karena secara relatif kompositnya menguat. Ya lihat di sini ya basic seolah-olah melemah, non cyclical seolah-olah melemah. Kecuali energi nih Bapak dan Ibu. Saat kompositnya menguat dia malah melesat. Juga tekno ya Bapak Ibu, ada Goto mungkin di sana ya sekarang. Cyclical juga. Jadi ini mereka ini outperform, mereka jauh menguat sangat kuat dibanding di saat kompositnya menguat. Jadi outperform sekali mereka terhadap komposit. Jadi bisa diperhatikan energi, tekno, dan cyclical ini mulai mereka menguat. Yang lain-lainnya secara relatif melemah terhadap komposit. Jadi Bapak Ibu kalau lihat rotasi saham ini, karena ada pusat rotasinya harus pakai kalimat relatif ya. Jangan lupa, nanti kalau berdebat kusir kita, enggak kok itu menguat, padahal kompositnya menguat. Konsep relativitas itu harus digunakan. Sekarang kita lihat VPA Weekly Composite. Mari kita lihat weekly-nya, tetapi dengan catatan volumenya belum
usai ya, masih hari Rabu. Jadi kita lihat price aja dulu karena dia bentuk high. Sedikit lagi. Baik, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini sinyalnya tidak ada, dia katakan volumenya di bawah rata-rata ya, di bawah rata-rata. Tapi 1 2 3 minggu ini dia sudah hijau. Sudah terjadi climate vola, artinya demand-nya kuat. Di sini demand-nya sudah ada, di sini sudah ada. Sekarang dia break bentuk high ya. Ini low, high. Jadi kalau dari nanti daily-nya akan kelihatan ini adalah low-nya, ini adalah high-nya, ini adalah high low. Sekarang dia sudah membentuk higher high. Tinggal dia break lagi, maka dari ujung sini maka dia menjadi higher high, Bapak Ibu. Oke, ini sedikit lagi tergantung berita malam ini. Mudah-mudahan Amerika nggak aneh-aneh lah ya. Kalau nanti beritanya bagus, besok siap-siap kita opening gap up ini, Bapak Ibu. Kalau jelek, disembelih lagi turun ke bawah. Ya, karena di perbatasan supply zone. Oke, kita lihat VBP Weekly Composite. Kita mau lihat Composite ya. Composite itu sama dengan HSG-nya. Composite Index Composite atau indeks gabungan. Jadi di atas ini ada supply sedikit. Nah, ini supply sekarang sudah di-absorb oleh di sini. Nah, ini coba dia nge-break nih, mudah-mudahan supply-nya lewat. Oke, di bawah ini kalau lihat weekly-nya kita punya demand zone jauh. Ini antisipasi saja ya, jaga-jaga mudah-mudahan tidak turun. Karena saya juga sudah portofolio saya alhamdulillah hijau semua. Bapak Ibu, karena termasuk yang masuk terakhir ya, Bevin lah, Dharma, SMGR, Bank BBRI dan segala macam yang buy on weakness kemarin sejak bulan April sekarang sudah naik. Targetnya nanti mudah-mudahan window dressing atau Januari nanti kita bisa lihat lagi apakah kita mau profit taking nggak siklusnya. Oke, ini weekly, kita lihat daily VPA Composite. Aduh, ada gap ya Bapak Ibu ya. Sepertinya ada gap ini. Nanti kita cek ya. Untuk daily, day move indicate strength, volumenya ada rata-rata. Seperti tadi kita lihat, value-nya juga di atas 10 triliun. Spread-nya di bawah rata-rata ya. Ini siklusnya high. Trennya semua sudah up. Ini ada gap Bapak Ibu. Ini naik dan sini kumulatif terlihat ya. Ada kumulasi ya. Jadi ini kumulatifnya naik. Nanti kalau mudah-mudahan dia besok sudah bisa hijau. Tergantung laporan keuangan Amerika ekonominya malam ini seperti apa. Oke. Untuk ngecek gap kita pakai PWS Composite. Saya karena ada gap itu benar ada gap. Ada ya, ada gap Bapak Ibu. Jadi kalau menentukan candle gap terakhir, ini ada gap nih, berarti dia hati-hati ini ada gap ya, gap up. Ada hutang berarti. VP Composite. Kita mau lihat supply and demand-nya untuk di daily lebih jelas. Ya, kalaupun nanti gap ini harus tutup, kita bisa tarik yang tinggi segini lah. Ya, ini ada gap sedikit. Ya, kalau dia turun ke bawah, dia sudah naik tinggi kan. Mudah-mudahan dia tutup gap dan di sini ada demand yang kuat. Jadi, kalaupun dia naik higher high, dia turun, zona kita buy on weakness seperti ini. Jadi, kalau dia besok naik tinggi jangan dikejar. Kita doakan aja dia turun lagi untuk pullback dari sini untuk naik lagi ya. Ini ada gap yang belum tutup juga nih. Hari ini ada gap up, itu faktanya. Oke, sekarang kita lihat mulai pembahasan saham. Kita ada 6, mulai VKTR dan auto. Kita cek dulu PVM. Mulai dari VKTR, ENRG, BRPT, INDEF, MYOR, auto. Dharma sudah keluar Kompas 100 ya, tapi saya punya cuma sedikit saja. Ya, apa boleh buat. Oke, ini adalah portfolio volatility map. Dia menceritakan bagaimana saham-saham yang kita masukkan ini, kita hitung ini, dia mengukur volatilitasnya, lalu di map dengan daily average return-nya. Semakin kanan berarti dia semakin volatil, cocok untuk nge-swing ya. Semakin ke atas dia makin profit, semakin bawah semakin less profit ya, minus dia profitnya. Oke, untuk nge-swing cocoknya BRPT Bapak Ibu. Kalau BRPT ini kita main swing sajalah. Yang penting profit BRPT karena volatilitasnya tinggi ya. VKTR juga seperti itu. Nih auto nih bottoming, energi juga. Ini yang untuk investasi itu bisa INDF nih. Dia slow aja. Jadi seperti itu untuk datang 12 bulan dia volatilitasnya sangat rendah, nggak kemana-mana nih saham INDF.
profit. Jadi berharap dia tetap ada profit. Nanti kalau ini rugi, dia mudah-mudahan dia pindah ke atas. Yang kita cari adalah kalau investasi berarti volatilitas yang tinggi-tinggi dan profitnya gede. BRPT kita bahas nanti untuk ini ya, swing. Sekarang kita nge-swingnya itu di bawah 900 atau di bawah 1000 tuh bisa tuh BRPT, jual nanti 1400 berapa nanti kita lihat. Oke, kita lihat dengan PCM, Portfolio Correlation Map. Kita lihat bagaimana sih korelasi saham-saham yang alert hari ini. Nah, Bapak Ibu bisa cek juga dengan saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu menggunakan tool yang di sini lah. Dia bergerak terus 12 bulan, jadi rutin-rutin ya setiap bulan dicek. Oke, ini kalau kita lihat BRPT korelasi dengan komposisinya sangat rendah. Kalau mau punya BRPT, mau beli VKTR boleh, mau beli Emior boleh, mau beli Indofood boleh, mau beli Energi boleh. Jadi kenapa? Korelasinya rendah semua. Dia memang bandarnya juga mengerikan ini, jadi dia bergerak berbeda dengan pola-pola yang lainnya. Jadi ini pemilikannya kan sekian puluh persen dominan dimiliki oleh Prajogo Pangestu. Kayaknya mereka baru jualan baru deh. Apa? Mereka keluaran jualan saham PTPIA atau apalah. Tapi kalau energi Bapak Ibu, jangan beli INDEF karena korelasinya tinggi di 0,7. Jadi VKTR masih boleh lah. VKTR juga dengan semua saham dia boleh digabung karena korelasinya rendah. Yang auto nih, dia tinggi dengan beberapa saham kecuali dengan BRPT. Oke, itu dia Bapak Ibu, namanya Portfolio Correlation Map untuk mengukur meminimalisir portfolio risk exposure. Ini saya jelaskan di dalam workshop trading as a business, bagaimana kita jadikan trading itu sebagai bisnis ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya rezeki, punya waktu, kita bertemu di kelas, saya bisa jelaskan lebih detail untuk itu. Baik, sekarang tadi kita mau bahas apa ya? VKTR yang meletakkan volume, VKTR, BRPT atau Emior. Oke, kita bahas tadi SCR Fibum. Jadi lupa ya. Bagi saya sama saja Bapak Ibu semuanya. BRPT ya Bapak Ibu adalah dengan volume. VKTR juga ada. Nanti kita VKTR sama BRPT kita akan banyakkan catnya. Oke, kita lihat alert BRPT. BRPT ini kalau Bapak Ibu mau BRPT, saya sarankan swing trading aja. Kenapa? Dari portfolio volatility map dia volatilitasnya tinggi. Jadi cocok untuk swing. Kalau untuk investasi susah ini karena dia volatilitasnya tinggi sekali. Kita lihat alert BRPT apakah dia fresh atau tidak. Tidak fresh ya Bapak Ibu. Dia freshnya ini 4, 5, 6, 7 hampir setiap bulan dia ada. Oke. Cuman dia polanya gitu-gitu saja ya. Jadi nge-swing cocoknya kalau pas alert nge-swing 1 bulan jual atau 2 bulan jual gitu ya. Oke. Kalau VKTR pasti fresh dia. Nah, BRPT dulu nanti waktunya kelamaan. Oke, saya hanya menunjukkan caranya ya Bapak Ibu. Jadi caranya ini Bapak Ibu bisa lakukan sendiri untuk saham yang lain sama saja. Pertama kita cek alertnya, kita cek fresh atau tidak. Ini kan tanggal 29 Juli 14 dia kan dalam 1 bulan dia sudah ada 2 kali. Berarti ini tidak fresh Bapak Ibu. Lalu kita cek setelah itu kita cek dengan Spido. Nah, Bapak Ibu cek Spido, nah sahamnya BRPT atau saham apapun yang Bapak Ibu ini kalau datanya ada dia akan keluar. Maksud saya kalau dia di atas 50 gitu ya, jangan pula kena FCA di bawah 50, Bapak Ibu cek ini. Oke, dia berada di grid. Apa artinya? Artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk tanggal 14 Agustus. Lalu kita lihat dengan star BRPT. BRPT ini sahamnya week daily-nya dia berputar-putar di zona-zona ini, artinya sahamnya volatil ini Bapak Ibu. Sekarang dia mau masuk. Kalau dia berhasil crossing di sini, maka kita sebut dengan habis panic terbitlah hope untuk daily-nya. Sektor basicnya terus bergerak di zona panic ya. Nah, karena dia berputar-putar, jadi satu siklus kita lihat W star BRPT. Kita lihat weekly-nya BRPT. Jadi untuk weekly Bapak Ibu, kalau tambah aja W di belakangnya. W-Star, W-Speedo. Oh iya, berputar juga. Berarti memang sangat volatil juga ini ya Bapak Ibu. Dia bolak-balik ini. Jadi bisa relatif kali ini dia menguat untuk weekly-nya. Tapi kita tunggulah sampai hari Jumat. BRPT. Dia ini. Atau kita lihat daily-nya. Tapi kita ganti. Star S. Pusat rotasinya jangan composite. Kita sektor 1 ya. Sektor basic. Star S. Nah, di sektor basic, sekarang pusat rotasinya kita ganti nih. Sektornya basic.
NCKL lah, NKP bagus, lalu Avia sudah menguat, mana dia? BRPT ada di sini ya, dia jatuh ternyata menuju hope, jadi momentumnya jatuh, cuman power price-nya hari ini ada menguat. Jadi kalau saya melihat mana yang lebih logik, apakah dengan pusat rotasi komposit atau edik basic. Lebih logik bisa diterima sektor edik basic ya, kalau karena dia mungkin bobotnya tidak terpengaruh oleh BBCA gitu. Soalnya komposit itu bobot BBCA-nya besar sekali. Nah, ini sama-sama mereka sektor basic. Aman jatuh ya di sini. Lalu kita lihat dengan VPA monthly BRPT. Nah, ini saya jelaskan. BRPT ini polanya berubah. Kelihatan sekali ya, dia dikendalikan oleh kalau dalam bukunya itu strong hand, tapi kalau orang Indonesia menyebutnya bandar. Ini ya, di sini saya dulu sempat kalau Bapak Ibu ikut analisa ini sejak lama atau ikut robot sejak lama, kita sempat pegang hold BRPT sejak harga-harga sekitar 400. Ya, dia naik ke atas ini setelah bit atau. Nah, di sini patternnya volatilitasnya tinggi. Nah, ini mulai tahun 2020 dia cocok untuk nge-swing. Lalu kalau kita tarik pattern, ini terjadi perubahan maksud saya. Nah, ini kita perubahan. Begitu di pertengahan 2023, patternnya berubah lagi. Nah, volatilitasnya meninggi lagi ya. Jadi patternnya itu kita sekarang agak susah dilihat karena bandarnya ini supirnya agak brutal. Yang kita bisa lakukan adalah manfaatin kalau mau pegang ini, beli di bawah 1000, jual di atas 1200-an ke atas lah jual. Gitu. Saat ini terbentuk seperti itu, nggak tahu ya nanti mau bagaimana. Oke, ini volumenya, kita mainnya di volume, memang ada peningkatan volume kemarin-kemarin sejak tahun pertengahan 2003 ya. Jadi ini cocok juga nih. Ya, ini volumenya turun, price-nya juga mengecil, baru boom, tiba-tiba meledak. Pattern baru. Nanti dia bisa aja volumenya mengecil lagi. Lihat di sini ya, sudah di sini memang sopirnya sudah tidak ikutan. Di sini kalau kita lihat begini ya, keluar masuk. Sekarang ini mulai ada lagi, meningkat lagi. Kita lihat weekly-nya, VPA weekly BRPT. Nanti di dalam kelas untuk volume price analysis kita akan belajar namanya strong hand and weak hand. Ada di buku Wake Off itu. Bapak Ibu, ini lihatnya sini patternnya berubah sejak Juli, dia boom, dia berubah di sini ya. Jadi memang kalau ditarik garis juga, ini break, bab, the best temper buying. Nah, ini susah dianalisa Wake Off-nya. Saya tidak menemukan kecuali dia main time frame kecil cocok untuk nge-swing. Ya, ini berapa minggu jual, seminggu jual. Nah, sekarang kita posisinya di sini ya, Bapak Ibu lihat. Ini kalau kita tarik juga dari sini, patternnya seperti ini. Jadi kalau setinggi-tingginya 1460 ini kita jual 50% lah. Atau kalau mau dia dari 1300-an, mulai cicil dikit-dikit gitu. Ya, susah kalau kita mau lihat patternnya kan susah juga ini Bapak Ibu. Memang dia di bawah 900 buy ya, atau di bawah 1000 buy, nanti di atas 1400 kita sell gitu aja. Nge-swing lah. Sekarang kita lihat Bapak Ibu untuk weekly-nya, kita masih menunggu sampai hari Jumat. Dia katakan no demand. Kenapa? Harinya masih hari Kamis, dia volumenya down. Nanti kalau sampai hari Jumat mungkin bisa tambahan, mudah-mudahan dia up. Dari sini tampaknya memang tidak signifikan akumulasinya, tampaknya merah, berarti bearish mode ya. Oke, kita turun ke daily VBP BRPT. Jadi gitu caranya, monthly, weekly, baru ke daily. Nah, kok VBP? VPA dong. VPA, kita VPA dulu. BRPT. Untuk volume dan price, kita mau lihat sinyal VPA-nya apa. Hari ini sinyal VP-nya authorized bullish sign. Jadi bagus ya untuk hari ini ada alert. Volumenya juga besar, spread-nya wide, close. Jadi dilihat dulu sinyalnya, lalu kita lihat oke, segitiga-tiganya hijau, berarti bagus nih. Trend immediate-nya untuk 5 hari candle dia sudah uptrend, Bapak Ibu. Lalu pattern-nya beda kan? Ini kita lihat pattern-nya bump ya gitu. Jadi dia coba tertahan di atas ini, dia tidak berhasil close di atas 130, nggak apa-apa. Nah, gimana? Ini kan bergerak naik ya. Ini volumenya turun. Bam. Tapi kita lihat yang bawahnya, yang kumulatifnya. Ini naik Bapak Ibu. Jadi dia sinergi lah. Oke. Jadi nanti dia matiin kalau kira-kira di 1300 mulai ada rejection candle atau sinyal sell seperti ini, itu udah siap hati-hati. Pokoknya di BRPT kalau sudah candlenya keluar sinyal sell atau VPA-nya sell seperti ini di atas, maka kita wajib waspada.
Saat ini dia bermain-main di sini saja dulu, kita belum tahu ya Bapak Ibu. Kalau ini tarik garis juga dia bentuknya triangle begini. Mudah-mudahan sampai di sini dan mudah-mudahan sampai 1400-an. Itu dia Bapak Ibu, patternnya memang berbeda ya. BRPT itu menandakan kekuatan supirnya, kekuatan bandar, strong hand istilahnya. Kita lihat evol BRPT, evol ini adalah equivolume. Kita mau lihat stop lossnya bisa. Oh, dia nutup gap. Ya, paling enak kalau ngelihat gap itu pakai evol. Dia nutup gap ya. Dia ya stop lossnya di sinilah kalau mau beli. Bapak Ibu bisa di sini kita punya stop loss ceiling below ini. Berapa itu harga stop lossnya? 1000 ya Bapak Ibu. Di bawah 1000 kalau yang agresif boleh jual. Tapi yang mau buy ya pakai weekly-nya nanti. Weekly-nya di mana nih? 875 ya. Jadi kalau yang mau konservatif belinya tuh sampai sini, sampai week. Nah, ini beli nih. Jualnya di sini. Nah, jadi mainnya tuh rentang inilah kalau untuk weekly. Oke, kita lanjutkan dengan VBP weekly BRPT. Oh, dia ada break ya. Ini kalau kita tarik ini zona demand. Supply-nya yang inilah, yang kena ini supply. Ini ada supply. Jadi pun kalau sampai 1400 atas ini kita jual nih, mau trading plan boleh yang atas ini. Tapi kalau si 1900 kejauhan, kejauhan. Ini bisa jual di sini Bapak Ibu jual 50% ya. Ini jual 25%. Ini mungkin jual 100%. Gitu aja, ini lumayan profitnya, nge-swing soalnya. Oke, kita lihat VBP BRPT, kita lihat daily. Sekali lagi cocok untuk nge-swing karena tadi kita cek di volatilitasnya dia paling volatil. Ini gap sudah tutup ya. Nah, kalau udah tutup sebenarnya utang selesai. Dia cek lagi ada gap atau enggak. Jadi kalaupun dia sampai 1300 makan aja dulu lah profitnya. Takutnya turun lagi dia. Ini nggak tahu nih ada gap atau tidak. Ataupun di sini 1300 sudah di pirit-pirit lah apa ini ada rejection atau tidak. Itu dia VBP. Kita kalau mau turun nanti Bapak Ibu di mana zona buy-nya ini ada di sini zona buy-nya. Ya, jadi kalau dia turun ke bawah, ini beli 1 lot, 2 lot, 5 lot, 10 lot, 20 lot, terserah lah piramida gitu. Kita cek dengan DOM. Wave dulu. Wave ini agak susah nih ya, karena dia pergerakannya susah diukur. Istilahnya dia tidak respect, tidak harmoni juga. Nah, ini up, wave. Oh, ini masih harmoni nih Bapak Ibu. Bentuk lo masih oke. Nah, ini kalau dia sekali lagi hijau dia terjadi perubahan tren di sini ya. Ini sudah mulai terjadi perubahan tren, tinggal apakah besok naik ke atas untuk new high dan volumenya di validasi. Jadi ini wave hijaunya ini harus lebih besar daripada warna merah. Ini ciri-ciri terjadi perubahan wave. Oke, lalu kita cek dengan DOM BRPT. Hari ini asingnya 9,7. Ini asing ini tidak berani macam-macam di BRPT. Siapapun bandarnya, kalaupun dulu masih ada siapa bandar ini Beni Cokro, dia juga nggak berani macam-macam di BRPT, nggak berani dan ngulik-ngulik ini karena pemain besarnya luar biasa nih. 97%, 9,7% asingnya, sisanya kecil-kecil saja. Mari kita cek dengan foreign flow. Oke, berikut ini adalah foreign flow untuk BRPT Bapak dan Ibu. Ya bentuknya seperti inilah ya. Jadi mau bagaimana lagi mau dikatakan. Kita lihat memang ada beberapa hari saat volumenya kecil asingnya masuk ini Bapak Ibu. Kalau kita cek hari ini asingnya net buy 24,73 miliar. Dalam 5 hari asing net buy 32,17 dan 20 hari net sell ya. Mulai ini kelihatan ada besar-besarnya ya. Ini mulai net sell besar. Ini merah-merah ini. Asingnya 97,32 miliar, dalam 60 hari ada 488,3 miliar asing net sell, dan dalam 1 hari dia mengecil sedikit menjadi 405,2 miliar asing net sell. Itu dia foreign flow untuk BRPT. Kita cek dengan tren BRPT.
Oke, ini adalah tren BRPT. Bapak Ibu bisa lihat ya, dia trennya ini belum break. Ya, jadi resisten tren lainnya ini belum break. Bawahnya juga nih kalau perpanjang dia mungkin main antara dia ke sini lah ini. Ya, mudah-mudahan dia break, tes, naik ya. Mudah-mudahan seperti itu. Dia break dulu tren line ini. QI2 IPS grow-nya 0. Aduh, kok bisa begitu ya? Ini kalau percaya Bapak Ibu saya ambil dari datanya. Ini IMAX City Golden Cross hari ini mudah-mudahan dia naik. Di sini ada resisten 2 line. Ini yang harus di break dulu. Gapnya tutup dia sudah. Itulah plannya Bapak Ibu. Ya, kita mudah-mudahan dia break lalu naik ke atas di 1300 bisa jual dulu sebagian, 1410 bisa jual dulu sebagian atau sekitar atas ini bisa jual sebagian. Pokoknya profit aja. Jangan nyangkut lah BRPT karena supirnya gila-gilaan ini. Lalu kita lihat dengan ya ada PWS, ada Jet. Sebenarnya sama saja dia pakai haki nasi Bapak Ibu. Yang di dalam workshop saya jelaskan yang PWS karena memang saya pakai PWS saat ini. PWS BRPT yang Jet udah jarang saya pakai. Karena sama saja. Nah, masalahnya bukan masalahnya. Kebetulan lebih lengkap di PWS. Kenapa? Dia punya volume spread ya. Ini banyak indikatornya sudah buy tapi trennya dia down ya. Lalu kalau kita lihat dia sideways Bapak Ibu. Jadi ini makin lama makin merapat, mudah-mudahan dia muncul lagi flower ini. Belum kembang dia, belum blossom, jadi belum kembang atau belum muncul support kuatnya lagi satu. Karena di atas sudah 3, di bawahnya 3, kalau mau naik dia menang, mudah-mudahan tambah satu lagi. Volumenya sangat tinggi, spreadnya dia rata-rata, close-nya sangat tinggi, dan ini yang penting Bapak Ibu yang tidak ada di jet dan akumulasi. Kalau udah akumulasinya sama saja, lihat perubahan warnanya, kalau udah hijau udah boleh masuk ini. Nah, hijau juga udah boleh masuk. Oke, buying pressure-nya 4,6 lawan 0. Lawan 0, luar biasa ya. Buying pressure-nya akhirnya di sini power buy-nya sudah masuk, boleh untuk buy katanya. Tinggal cara kita buy-nya saja. Ini ada resisten, ini ada support ya. Jadi memang ranging dari tengah-tengah. Jadi kalau mau jual di 1300 boleh, mau tunggu buy on weakness di 905 boleh gitu. Nge-swing ya, kita nge-swing saya di situ. Oke, itu Bapak Ibu. Kalau mau pakai jet juga bisa. Jet BRPT sama saja. Karena intinya dia pakai haki nasi ya. Di sini haki nasi dia Bapak Ibu. Nah, ini haki nasi tapi saya lebih suka. Dia juga ada sinyal buy kan? Ya, sini juga ada sinyal buy, di sini juga. Oh, ini belum ada malah. Dia lebih duluan. Buy-nya yang lain. Ya, ini sama saja ya Bapak Ibu, cuman dia tidak ada volume price-nya atau VPN-nya. Oke, itu berikutnya kita akan lihat saham lainnya. Kita mulai VKTR. Ini saya belum pernah pegang, nggak tahu juga nih bagaimana pergerakannya. Kita coba dengan alertnya tentu fresh VKTR. Karena ini punya grup bakri untuk bus listrik kalau nggak salah. Dia baru masuk di bulan Agustus ini ke Kompas 100. Kita lihat dengan star VKTR. Kayaknya dia belum ada deh weekly-nya. Oke. Daily-nya dia kemarin sempat melemah di zona grid, lalu hari ini yang menguat melesat. Ya, ini terjadi akselerasi langsung mematahkan sinyalnya. Terjadi di saat kompositnya menguat. Ya gitu. Bagaimana kalau ya Star S2? Nih kita mau lihat dengan siklik dia bagaimana. VKTR masuk nggak? Oh, di sini dia masuk sama ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat dengan Speedo. Tadi sudah belum? Belum ya. Speedo VKTR ini untuk analisa singkat saya hanya baru sahamnya grid artinya cukup kuat demand-nya hari ini. Kita lihat dengan VPA VKTR. Jadi Bapak Ibu kalau memang berminat dengan VKTR ini, Bapak Ibu lakukan analisa sendiri. Wah, ini saya nggak suka ini bentuk-bentuk begini nih. Ini bentuk-bentuk begini nih ada yang mainin ini untuk stop loss hunter nih Pak. Bapak Ibu ya, ini susah nih kita. Kenapa dia terjadi gini volumenya nggak ada? Ini saya the best time for buying, second chance to buy, dia mau naik ke atas. Tapi kalaupun Bapak Ibu punya mau hold ya di sinilah. Atau di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini ada candle supply masuk. Ya, dadakan volume benar Bapak Ibu, tapi volumenya kalaupun mau naik tinggi dia volumenya harus seperti ini ya. Kita lihat foreign flow, PIF kita ya. Kita teknologi mobilitas.
Ini adalah foreign flow-nya juga tidak terlalu besar juga ya Bapak Ibu, lihat dia cuma gini, tapi ada korelasi. Di sini asingnya masuk besar, sahamnya naik cepat ya. Ini asingnya juga kayak sopir angkot juga nih. Selain itu nggak ada. Hari ini asingnya masuk 1,12 miliar dalam 5 hari dinetkan menjadi net sell. Oh, net sell ya. Kemarin hari ini net sell 1,12 miliar. Dalam 5 hari dia net sell 0,56 miliar. Dalam 20 hari ada minus 399 miliar asingnya keluar, dikumulatifkan. Lalu dalam 60 hari ada minus 4,79 asing net sell. Dalam 100 hari ada 28,13 asing net sell. Jadi memang masih net sell terus asingnya di sini. Saya tidak paham ya, jadi belum tahu pergerakannya seperti apa. Setelah kita air, kita lihat energi, alert energi. Energi dia tidak fresh Bapak Ibu. Freshnya kapan? Tanggal 2 bulan 7. Berarti 1, 2 harusnya kita sudah beli di tanggal 8 paling enggak. Sekarang sudah ada alert lagi tanggal 14. Oke, kita cek dengan Speedo. Ini analisa singkatnya. Jadi kalau mau berminat Bapak Ibu nanti ikutin analisa lengkapnya seperti BRPT tadi. Lakukan sendirilah. Speedo energi mega persada. Ini kawan saya ada beberapa orang kerja di sini sebagai geofisik tapi. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan VPA energi. Aduh ada gap, nggak ada gap ya. Nanti Bapak Ibu cek nih ada gap atau enggak. Dia sekarang patternnya ini ada stop loss hunter ya Bapak Ibu. Naik dia. The best time for buying, maka dia turun membentuk second chance to buy. Mungkin mainnya di weekly. Sekarang dia baru membentuk pattern pullback ya. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low. Dia akan mengejar ke atas membentuk higher high. Jadi dia harus break 232. Yang mau main fast trade, Bapak Ibu bisa jual di sinilah. Karena di sini banyak supply. Ini volumenya meledak ya, boom. Sedikit saja tapi. Cuman kalau bentuk begini, ini harusnya cun, ini karena ada supply masuk. Oke, kita lihat foreign flow, PIF, ENRG. Wah, asingnya sejak di pertengahan Juli sudah ini ya, asingnya terus naik, dia sempat naik sedikit, lalu turunnya ini lebih dalam. Net sell, net sell, net sell. Hari ini asingnya net sell 1,61 miliar. Dalam 5 hari ada minus 1,85 miliar. Dalam 20 hari ada net sell 6,95 miliar. Dalam 60 hari ada minus 40,49 miliar. Makin besar lagi, sedikit membesar dalam 1 hari minus 43. Jadi asingnya konsisten terus keluar ya di saham energi ini. Cocok untuk nge-swing juga nih energi Bapak Ibu. Kalau udah dekat-dekat atas tadi 200, 220, 200-an ke atas itu udah bisa sell. Stop loss. Wajib di bawah 156 karena bahaya kalau nggak pasang stop loss di energi ini. Ini adalah high, ini adalah low. Ini adalah low terhadap high saat ini ya. Kalau udah close di bawah, exit lah Bapak Ibu. Bahaya kalau nggak. Oke, itu setelah itu energi kita BRPT sudah Indofood alert INDF. Indofood fresh. Nah, ini alertnya fresh ini. Kita lihat dengan Speedo INDF. Ada yang naik, Pak, apa yang contoh yang fresh? Ini Indofood. Oh, udah ekstrim. Hati-hati. Kalau sudah ekstrim, mungkin orang-orang akan sell on strength besok atau lusa ya, atau hari Jumat dia akan sell. Atau dia akan lakukan churn, sahamnya dinaikkan tapi dia pelan-pelan supaya nggak kedetek, dia profit taking. Kita cek dengan Speedo, dengan Star INDF, bagaimana rotasi sahamnya. Dia udah menguat ya di zona grid, harusnya kalau mau masuknya itu di sini nih. Begitu dia berada di zona habis panik terbitlah hope. Kita lihat dengan VPA INDF. Bapak Ibu cek weekly-nya ya, kalau seperti itu bentuknya. Oh, seperti ini. Sudah naik terlalu tinggi lalu supply-nya masuk. Jualan ya. Kenapa dia jualan? Karena di sini ada supply zone ini mulai di sini. Ini dia target orang bikin trading plan. 6.600 jualan, akhirnya dia ke bawah. Volumenya luar biasa besar nih, cun masih besar nih Bapak Ibu.
Kalaupun pattern yang ditunggu ini adalah low, ini menjadi high. Kalaupun dia besok turun menjadi high terhadap low, turun ke bawah sini, mungkin menyentuh sini, baru dia bisa naik lagi kalau main di weekly. Ini fase akumulasi ya, tapi bentuknya ajaib. Kita lihat foreign flow, PIF, INDF. Oke, berikut ini adalah foreign flow untuk Indofood Sukses Makmur, INDF, Bapak Ibu. Mungkin ada korelasi ya antara saham dan asingnya. Kalau kita lihat hari ini sedikit, kok belum ada? Sebentar, harusnya ada ya, aneh nih. Masa 0? Kita cek lagi, PIF, INDF. Nah, ini dia, Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah foreign flow untuk INDF tadi. Kita coba, iya benar, kita sudah update datanya ya. Hari ini asingnya besar, Bapak Ibu bisa lihat sejak awal Agustus ini mulai besar dia ya. Asing hari ini masuk 47,83 miliar, dalam 5 hari 131,36 miliar, dan 20 hari net buy 229,2 miliar, dalam 60 hari ada 260,97 miliar, dalam 100 hari ada 126,2 miliar. Jadi asingnya akumulasi walaupun di tengah-tengah ada net sell. Kalau kita lihat nih sahamnya kan volatile ya. Jadi kalau asingnya turun, asingnya keluar, sahamnya juga ikutan turun. Begini ya nih, sejak Agustus dia asingnya buy besar. Mungkin ini ada profit taking dari lokal atau gimana lah, Bapak Ibu bisa cek nanti sendiri. Inilah dia foreign flow-nya. Silahkan cek weekly-nya ya Bapak Ibu ya. Saya kalau dilanjutkan nanti waktunya lebih dari 60 ada repot. Kita lihat MYOR, alert MYOR nih. MYOR ini sama INDF sektornya sama kayaknya. Freshnya bulan 7 juga Bapak Ibu. Ini awal masih fresh juga. Kita lihat dengan Speedo MYOR baru alert kedua dia. Berada di zona grid. Ya, masih bisa naik lagi kalau belum masuk ekstrim dia. Kita lihat dengan Star MYOR. Rotasi saham MYOR daily dengan pusat rotasi komposit dia meliuk-liuk dan menguat di zona grid. Oke. Ya, dia menguat ya Bapak Ibu saat kompositnya naik 1% dia juga terjadi menguat ke sebelah kanan. Kita lihat weekly-nya coba, W-Star MYOR. Oh, weekly-nya bagus dia. Ini momentumnya bergerak bagus ini Bapak Ibu. Weekly-nya dia sejajar dengan diagonal ini, sudutnya tinggi nih. Kuat untuk weekly-nya. Benar ya? Tanggal 14 benar ya? Tanggalnya benar Bapak Ibu. Oke, sekarang kita cek dengan VPA MYOR. Jadi kalau Bapak Ibu mau analisa detail, persis menganalisa BRPT tadi urutannya. Ya, daily dia sudah naik dan petanya sudah terbentuk ini Bapak Ibu. Ini adalah low, ya, low, ini high. Maka dia bentuk high low, ini higher high. Ini high low lagi. Sekarang menjadi higher high. Oke, petanya sudah naik. Sekarang tinggal dicek weekly. Di volumenya besar di sini Bapak Ibu, cuman di sini keluar masuk kita lihat akumulasinya belum signifikan. Sinyalnya authorized bullish sign. Semuanya volumenya besar, spreadnya besar, close-nya tinggi. Jadi dia break up new baru ya. High. Nanti dia pullback lagi karena dia step break, dia akan pullback. Dia break, dia akan pullback gitu ya. Kita lihat foreign flow-nya. PIF MYOR. Berikut ini adalah foreign flow untuk MYOR. Kita lihat memang asing mulai akumulasi MYOR ini signifikan mulai dari sedikit mulai di awal Juli, tapi pertengahan Juli mulai signifikan. Sebelumnya di bulan April dia distribusi. Hari ini asingnya masuk 3,19 miliar. Dalam 5 hari ada akumulasi 36,12 miliar. Besar lagi dalam 20 hari akumulasinya menjadi 165,9 miliar. Lalu ada ini, dalam 60 hari kita lihat nih ada merah-merah ya. Baru dia berkurang. Tetap net buy menjadi 51,83 kumulatifnya. Tetapi dalam 100 hari dia menjadi minus 37. Artinya dalam 100 hari terdeteksi asingnya masih ada jualan minus 37,4 miliar. Oke, ini adalah foreign flow untuk MYOR ya Bapak Ibu. Kita lihat cek terakhir. Alert terakhir adalah auto. Alert auto. Ya, 50 menit lah ini. Auto 6, 7. Oke, dia nih kalau kita lihat mudah-mudahan dia masih juga fresh ya. Karena saya punyanya Dharma, nggak masuknya auto. Karena
Ya kebetulan saja ya. Jadi sebenarnya sentimen sama, lebih enak sebenarnya auto ya, karena Dharma sudah keluar Kompas 100, tapi apa lebih buat. Sekarang kita cek Speedo Auto. Berada di zona grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk penutupan tanggal 14 Agustus. Kita lihat dengan Star Auto. Dia sempat melemah berhari-hari, lalu dia tertahan. Sekarang mulai memendek. Ini mungkin mau menguat. Dia secara relatif karena kompositnya menguat juga ya. Paling nggak dia menahan dulu lah fear-nya. Dia cek weekly-nya Bapak Ibu ya. VPA auto. Lakukan sendiri maksud saya. Nanti waktunya udah mau 50 menit nih. Nah ini dia. Oke. Tadi saya mudah-mudahan nanti kita bisa bikin jadi kasus untuk workshop ya. Ya, dia sering klaimnya authorized secondary test, the best time for buying, second chance to buy. Nah, ini bergerak ke atas. Mudah-mudahan dia bisa naik ke atas supaya apa? Masuk fase berikutnya. Ini adalah disebut dengan second chance to buy. Ini adalah kesempatan 3, RD ya. Kesempatan kedua, kesempatan ketiga, mudah-mudahan cukup lalu dia naik ke atas. Oke. Volumenya meledak ini Bapak Ibu. Dam ya, dia sebenarnya volumenya meledak karena hijau, dia klaim full up, demand-nya sangat kuat ini. Oke, itu saja dia untuk auto. Kita tambah satu lagi lah, PIF auto. Mau lihat foreign flow-nya, volume asingnya bagaimana sih? Bapak Ibu, berlawanan ya. Berarti lokal dari itu. Kita lihat Bapak Ibu, ini dia turun. Asingnya sahamnya volatil, asingnya keluar terus. Hari ini dia keluar minus 3,41 miliar. Dalam 5 hari dia minus 18,47 miliar. Dalam 20 hari net sale-nya makin membesar menjadi minus 59,6 miliar. Tambah lagi besar untuk net sale di 60 hari minus 99,3 miliar. Lalu dalam 100 hari tambah besar lagi minus 127,83 asingnya net sale. Kelihatannya Bapak Ibu ya, asingnya keluar pelan. Sahamnya mau 2000 naik juga, asingnya udah tinggi, dia jualan lagi. Oke, itu ternyata berbeda. Ini coba kita cek DOM-nya gimana ya. DOM auto, tambah-tambah lah. Kecil saja asingnya Bapak Ibu. Evaluasi. Oke, itu saja Bapak Ibu after market close untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, dan bagi yang berminat ikut workshop silahkan dihubungi saya. Ada di deskripsi video, atau join dulu Telegram channelnya, ada di deskripsi video. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.